Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah di dunia dan di akhirat. Setelah kita membahas tentang adab-adab ketika diturunkan hujan, malam ini kita masuk ke dalam judul yang baru, yaitu adabul libas wazina, yaitu adab ketika berpakaian dan berhias. Hukum memakai pakaian wajib. Kita ini manusia, dengan akal normal pun kita mengetahui tentang baik dan buruk. Memakai pakaian bagi orang yang berakal sehat tahu bahwa itu menutup aib-aibnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26-27, Allah katakan, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Kata Allah, wahai anak Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian yang menutupi auratmu sekaligus menjadi perhiasan. Walibasut taqwa zalika khair. Pakaian yang paling utama adalah pakaian ketakwaan. Zalika min ayatillah la'allahum yatazakkarun. Dan itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah agar engkau mengingat-ingatnya. Lalu Allah sambung, Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah engkau ditipu oleh syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana syaitan pernah mengeluarkan ayah kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, syaitanlah yang menyebabkan mereka terlepas pakaiannya. Liyuriyahuma sawatihima, maka terbukalah aurat-aurat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan bisa melihatmu dengan kelompoknya
dan engkau tidak bisa melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala pertama dengan ayat ini ingin mengatakan apa? Yang beri fasilitas kita sehingga bisa muncul segala fasilitas untuk membuat pakaian itu Allah. Jadi Allah inginkan hambanya yang bernama anak Adam untuk memakainya. Tadi dipanggil anak Adam, makanya binatang tidak termasuk yang wajib berpakaian. Walaupun orang hari ini ada yang membuat pakaian untuk anjingnya, untuk kucingnya. Jadi kucingnya pakai baju, pemilik kucingnya tidak pakai baju. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pakaian yang Allah maksud dalam ayat ini ada dua. Yang pertama libasan, Allah sebutkan libas. Ini pakaian yang utama. Lalu Allah sebutkan warisha. Warisha ini pakaian sekunder, perhiasan. Maka manusia hari ini diberi pikiran, akal oleh Allah untuk membuat pakaiannya sendiri dengan berbagai macam model, dan sekaligus dijadikan pakaian itu sebagai tampilannya. Nanti akan tersebutkan adab-adabnya. Dan juga Allah mengingatkan kita, jangan sampai terulang apa yang telah terjadi pada ayah kita dan ibu kita, yaitu Adam dan Hawa. Syaitan berhasil mengelabui mereka, walaupun sebenarnya itu bukan menunjukkan kebodohan Nabi Adam dan Hawa, tapi karena kepercayaan mereka terhadap janji yang dibawa oleh iblis dengan memakai-makai nama Allah. Jadi ketika merayu Adam dan Hawa, iblis ini memakai nama Allah. Makanya Adam dan Hawa begitu percayanya kepada jelmaan iblis ini, karena tidak mungkin pada waktu itu dia berfikir tidak mungkin orang memakai nama Allah tapi berbohong. Kalau sekarang kan biasa, Pak. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, kalau saya terpilih lagi, maka saya akan berusaha untuk dipilih lagi, katanya. Lagi-lagi yang tak. Sekarang orang biasa berbohong dengan nama Allah. Dulu tidak mungkin itu dalam pikiran Adam dan Hawa. Ternyata benar dibohongi. Jadi kalau ada orang yang mengira bahwa ini terjadinya godaan itu sehingga begitu mudahnya Adam dan Hawa terjebak karena kebodohan, tidak. Itu makhluk Allah yang melebihi kemampuan syaitan. Makanya iblis disuruh sujud kepada Adam. Ketika malaikat disuruh berikan nama-nama benda yang ada di surga, tidak semua mereka tahu. Dan Allah ternyata telah mengajarkannya kepada Adam, dan Adam mengetahui semua nama-nama yang ada dalam surga, menunjukkan kepintarannya. Jadi oleh karena itu Allah ingin mengingatkan, walaupun begitu seakan-akan Allah ingin mengatakan, pintarnya musuhmu yang bernama iblis atau syaitan ini merayu bapakmu dan ibumu, jangan terulang. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa alaihi wassalam ketika mereka jatuh dalam jebakan itu, memakan buah dari pohon yang dilarang? Allah turunkan dalam keadaan ditelanjangkan. Ini bermakna apa? Semua yang telanjang tidak akan pernah bisa kembali ke surga, karena surga tidak menerima orang telanjang. Itu ditelanjangkan ketika sudah diturunkan. Kenapa Allah kasih hukuman harus ditelanjangkan?
Kenapa enggak hukuman lain saja, dipotong kakinya, cacat tangan Adam? Kenapa telanjangkan? Karena itu aib yang menjadi sumber rasa malu yang paling hebat pada seorang hamba. Telanjang itu seharusnya menjadi fitrah kita, itu lebih hebat daripada hukuman yang lain. Itu membuat rasa malu yang berlebihan. Seharusnya begitu. Nah, ketika orang hari ini sudah berani telanjang, maka dia telah hilang rasa malu. Disitulah iman terjun bebas. Maka salah satu ciri orang yang kehilangan atau berkurangnya iman ke puncak paling dasar di saat dia sudah mulai berani menelanjangkan diri. Dulu Adam dan Hawa dalam tafsir ketika turun di muka bumi itu kan terpisah. Ada tafsir yang mengatakan Hawa diturunkan di sekitaran Jeddah dan Adam di tanah Hindia dan bertemu di Jabal Rahmah. Wallahu a'lam. Dan yang mereka lakukan pertama mencari pakaian untuk menutupi aurat mereka yang tertutup selama di surga. Maka haram orang yang menelanjangkan diri untuk kembali ke surga. Makanya Nabi mengatakan nisa'un kasiyatun 'ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, mumilatun ma'ilat, berjalan berlenggak-lenggok, wa ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, dan di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Nah, jadi dalam hadis ini kata Rasulullah ketika Isra Mi'raj Rasulullah melihat ada dua kelompok orang dalam neraka yang belum pernah dilihat sebelumnya. Artinya model kenapa mereka dapat siksa itu. Yang pertama, yadribunan nas bil asyad, yaitu orang yang suka mencambuk, mencemeti orang lain. Nah, ini muncul di akhir zaman. Orang yang suka memukul, menganiaya tidak ada sebab. Nah, jadi tukang-tukang pukul ini dilihat oleh Rasulullah tempat mereka di dalam neraka. Lebih dahsyat mendapatkan hukuman dibandingkan korban mereka yang mereka pukul dulu, kecuali mereka dimaafkan atau membayar diat. Maka hati-hati menganiaya orang. Allah tetap tuntut bela sampai ke akhirat. Di sini kita kalau dipukul, disiksa, paling bertahan hanya sampai ketika nyawa keluar, selesai penderitaan kita. Tapi di neraka la yamutu fiha wa la yahya, ketika dibalas oleh Allah dengan pukulan yang azabun syadid, azab yang begitu pedih, tidak bisa mati, tidak merasa hidup, terus-terusan, dan hitungan sehari seperti 1000 tahun yang engkau hitung. Nah, ini kelompok pertama yang Rasulullah lihat. Kelompok kedua kata Rasulullah yang dilihat dalam neraka, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya di dunia mereka berpakaian tetapi telanjang. Kelompok perempuan yang kedua yaitu mumilatun ma'ilat, ketika di dunia berjalan berlenggak-lenggok, sengaja mengatur gaya jalan untuk membuat perhatian laki-laki melihatnya. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, wa ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Ini Imam Nawawi mensyarah hadis Muslim ini dengan mengatakan maksudnya adalah sanggul di ubun-ubun kepala seorang perempuan. Apa ujung hadis? Ancaman dari Nabi, la yadkhulnal jannah, orang-orang yang berpakaian tapi telanjang tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak dapat. Sedangkan bau surga sudah tercium dari 40 tahun sebelum sampai ke pintu surga. Ini 40 tahun lagi kita jalan baru sampai ke pintu surga. Ini bau surga sudah dapat dari sini. Tapi mereka yang telanjang di dunia
yang memakai pakaian tapi telanjang tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak boleh. Lihat bagaimana bencinya Allah kepada orang telanjang. Makanya hati-hati kepada bapa yang punya anak gadis, yang masih punya istri, membiarkan mereka telanjang. Itu maksud pakaian, berpakaian tapi telanjang. Baju pakai, ada pakai baju, namun ketat, melekat pada tubuh, melekat. Kalau suami membiarkan istrinya keluar ke pasar atau kemana pun memakai pakaian dengan ini, atau seorang ayah membiarkan anak gadisnya melakukan hal ini, maka dia pun diseret oleh istri dan anaknya menuju ke neraka Allah, karena dia telah masuk ke dalam golongan dayus, yaitu membiarkan anak istri dalam maksiat. Ini bahayanya orang-orang yang pakai baju ketat. Kalau pakai baju ketat saja ancamannya neraka, apalagi yang telanjang bulat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini urusan kenapa pentingnya pakaian. Lalu adab yang pertama. Jadi ketika kita sudah, itu tadi mukaddimah mengetahui pentingnya urusan pakaian dalam hidup kita, ancamannya neraka Allah bagi yang melanggarnya. Di saat itulah kita dituntut untuk belajar tentang adab berpakaian agar selamat dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wujubu sitrul aurah. Wajib pakaian itu menutup aurat, wajib. Jadi cara berpakaian, adab pertamanya adalah wajib menutup aurat. Dan ini disepakati oleh jumhur ulama tentang wajibnya pakaian menutup aurat. Dalam kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuh dirangkum perkataan para ulama, syarat pakaian disebut menutup aurat. Yang pertama, safiqan kathifan, harus tebal dan lebar. Itu baru disebut menutup aurat. Tebal alat bahannya, lalu lebar, maka tidak disebut menutup aurat. Tipis pakaiannya atau bahannya dan ketat, itu tidak disebut menutup aurat. Jadi harus tebal, lebar. Maksud lebar sekira-kira tidak mencetak anggota tubuh yang diharamkan untuk dilihat. Kemudian syarat berikutnya adalah tertutup min jawanib, depan, belakang, kanan, kiri, atas tambahan, sedangkan bawah tidak termasuk dianggap terbuka aurat walaupun terbukanya ke bawah. Kita berdiri di atas satu keramik yang kebetulan keramik itu seperti kaca, kita pakai kain sarung. Ada yang lihat dari kaca itu, nampak aurat kita ke belakang, ke dalam. Ini orang nggak ada kerja juga lihat-lihat itu. Lalu dia bilang nampak auratnya, apakah berdosa? Tidak, dia yang kurang kerjaan. Makanya perempuan itu pun pakai rok menutupi aurat, itu tidak dihitung aurat kalau nampak dari cermin di bawahnya. Kita yang bermasalah, otak kita yang bermasalah. Jadi jawanib, depan belakang harus tertutup dengan rapi, kanan kiri tertutup dengan rapi. Begitu juga dari atas itu, paling kurang jangan lebar sampai terlihat ke dalam. Itu syarat disebut penutup aurat. Nah, kemudian saking pentingnya
masalah menutup aurat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la yanduru ar-rajul ila auratir rajul, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, walal mar'ah ila auratil mar'ah, dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain, wala yufdir rajul ila rajul fi thawbin wahid, janganlah lelaki berbaring dengan laki-laki lain dalam satu saub, dalam satu baju, wala tufdil mar'ah ila al-mar'ah fi thawbil wahid, begitu juga perempuan janganlah berbaring bersama perempuan lain dalam satu baju. Nah, para ulama mensyarah maksud saubul wahid, kalau lagi tidur berdua, jangan sampai telanjang berdua di dalam satu selimut. Padahal itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu pun dilarang. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan ilmu fikih tentang masalah aurat ini, batasan aurat, ahli fikih sepakat mengatakan bahawa aurat itu arti dasarnya adalah an-naqsu, kurang atau berkurang. Arti dasar aurat itu an-naqsu, iaitu berkurang. Jadi ketika disebut menutup aurat, berarti menutup kekurangan. Batasan aurat yang disepakati oleh para ulama yaitu bagi laki-laki di antara pusar dan lutut, baina surrah war rukbah. Dalam pandangan jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i di dalamnya, yang disebut di antara pusar dan lutut yaitu pusar tidak termasuk, lutut tidak termasuk, karena disebut dalam hadis ma baina, di antara malisy, yaitu sesuatu di antara pusar dan lutut. Pusar bukan aurat. Mazhab Syafi'i sangat tegas mengatakan ini, pusar bukan aurat, lutut bukan aurat. Di antara naik atas lutut sedikit, kemudian turun di bawah pusar sedikit, itulah aurat laki-laki. Paha itu aurat dalam pandangan jumhur ulama, kecuali ada perkataan dari ulama Malikiyah yang mengatakan paha itu bukan aurat, dengan dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima di rumahnya Abu Bakar, datangnya Abu Bakar dan Umar, beliau berbicara dengan mereka dalam keadaan pahanya tersingkap. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kita sudah ceritakan ketika Utsman datang, beliau tutup semua pakaian dengan baik. Itu karena Utsman pemalu. Utsman ini tidak berani bicara dengan Rasulullah dengan pakaian Rasulullah seperti itu. Kalau Abu Bakar dan Umar itu teman akrabnya. Nah, di situ dijawab oleh jumhur ulama, itu hanya dibolehkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jumhur ulama tetap mengatakan bahawa paha itu termasuk aurat, karena ada banyak hadis lain, termasuk diantaranya hadis dari Al-Aslami radhiyallahu anhu qala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya burdatan wa qad inkashafat fakhizi faqala ghutta fakhizak fa innal fakhza aurah. Kata Aslami, pada suatu hari Rasulullah melewatiku, melewat di depanku, lalu kemudian terbukalah pakaianku sampai nampak auratku, dan Rasulullah mengatakan, tutup pahamu. Terbuka pahanya, tutup pahamu, karena paha itu adalah
aurat, kata Rasulullah. Jadi ada beberapa hadis yang lain yang menyebutkan tentang paha jangan dianggap boleh dibuka, karena itu lebih kuat pandangannya daripada satu pandangan dari ulama mazhab Malik. Maka yang sering hari ini jogging Jumat subuh, Sabtu pagi, Minggu keliling-keliling Lok Semawi pakai celana pendek, kepada mereka yang suka main futsal dengan celana pendek, kepada mereka yang suka main tenis dengan celana pendek, pada mereka yang suka main golf dah pakai celana pendek. Hati-hati, kalau mati sedang main futsal, mati sedang main golf, mati jogging kehabisan nafas di tengah kota, matinya su'ul khatimah, mati dalam keadaan sedang membuka auratnya. Karena orang hari ini anggap remeh, Pak. Tu anak-anak muda hari ini pulang menjelang maghrib, itu papasan dengan kita yang mau pergi solat maghrib di atas motor. Ini pahanya apa bahasanya ya? Terbuka, Pak. Terbukanya bukan mayang-mayang, Pak. Dengan celana-celana lembek-lembek begitu, hampir sampai ke atas terbuka, santai saja. Kalau indah entah. Aneh. Ini akibat kurang agama, kurang ilmu. Kita pun seharusnya ada peraturan dari para ulama, umara, bahawa tidak boleh membuka aurat di depan khalayak ramai. Sebenarnya ada aturan-aturan, Pak, antara aurat perempuan nanti dipandang oleh laki-laki yang ajnabi, bagaimana itu ada aturan. Nanti kalau sempat kita bahas. Sebenarnya kita harus ada satu ultimatum yang menyebutkan bahawa itu diharamkan. Tapi saya lihat adanya dalam kitab, tapi kanun belum bisa dijalankan, maka orang dianggap biasa hal seperti itu. Masker ditanya, kemana-mana masker ditanya, yang pakai celana pendek pun yang ditanya masker, bukan ditanya itu aurat atau bukan. Sudah vaksin belum ditanya, sedang razia STNK ditanya, SIM ditanya, KTP ditanya. Yang tidak ditanya apa? Urusan agama. Tidak ditanya itu aurat apa bukan. Saya merindukan ada orang yang razia, yang bertanya kepada anak muda yang pulang-pulang main futsal, ni paha aurat apa bukan? Maunya kan ditampai 3 hinan, Pak, biar jadi pelajaran bagi yang lain. Ini tidak ada pertanyaan itu. Maka kita ini aneh menganggap agama ini sebagai sampingan, padahal dengan agama kita pulang kepada Allah. Di hadapan Allah itu ditanya di yaumul hisab semua tentang amal kita. Lalu kita menganggap barang-barang yang mubah, artinya mubah yang tidak terlalu urusannya dengan agama, itu yang kita pentingkan. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dalam urusan ini. Ingatkan anak-anak laki-laki kita. Ini ada error dalam pendidikan keluarga. Kenapa anak berani keluar tembus dari rumah, anak laki, dengan pakaian di atas lutut? Paling kurang kalau main bola di bawah lutut lah, paling kurang. Itu pakaian, itu batasan aurat laki-laki. Kalau batasan aurat perempuan, dalam pandangan jumhur ulama, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kafain. Kafain ini dua, batin dan zahir, zahir dan batin, zahir dan batin. Itu jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi yang kemudian menambahkan bahawa kaki tidak termasuk aurat. Itu berdasarkan dalil
ayat Allah ketika mengatakan illa ma dhahara minha. Jadi ayat Allah itu mengatakan tentang tutuplah aurat perempuan begini kecuali yang biasa nampak, kata Allah. Nah, mazhab Hanafi kemudian mengatakan termasuklah yang biasa nampak adalah kaki. Makanya dalam mazhab Hanafi kaki bukan aurat. Bahkan ada imam, kalau saya tidak salah, Ibnu Abidin dan Muhammad Yusuf, ya, itu mengatakan termasuklah tangan perempuan sampai ke zira', sampai ke hasta, itu dianggap biasa nampak, jadi dibolehkan. Tapi jumhur ulama selain Hanafi mengatakan hadis Rasulullah yang langsung menyebutkan perempuan itu seluruh tubuhnya aurah kecuali wajah dan tapak, dan kedua tapak tangannya, yaitu zahir dan batin. Nah, Bapak kalau pergi umrah itu akan lihat rombongan dari negara yang bermazhab Hanafi itu kakinya tidak ditutup, Pak. Lihat rombongan dari Pakistan, Afghanistan, lihat jamaah mereka itu nggak tutup kaki, dan baju pun setengah tiang begini di antara siku dan pergelangan mereka, setengah tiang, karena memang pendapat dalam mazhab Hanafi begitu. Kita mazhab Syafi'i itu mengikuti pandangan jumhur ulama, perempuan tidak boleh, kaki tetap dianggap aurat. Maka yang bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu pakai kaos kaki itu yang nampak dalam mazhab jumhur ulama, tertutup kakinya. Nah, perempuan lebih utama menjaga aurat karena dia punya perhiasan yang bisa dinikmati oleh laki-laki. Laki-laki kenapa cuma dari antara pusat dan lutut? Karena tubuhnya tidak menarik untuk dinikmati. Oh, bagus sekali badannya. Kalau tidak ada uang tetap tidak bagus badannya. Bagus sekali Pak, Masya Allah, six pack kata orang, ya, bagus sekali. Kalau dompet kosong itu diminta cerai juga, Pak. Belum pernah saya dapat perempuan mengatakan, Ustaz, saya walaupun hidup miskin tapi suami saya tegar sekali Ustaz, badannya bagus, kuat, uang nggak ada, jadi ya sudah saya minta cerai juga. Belum pernah saya dengar saya bertahan di bawahnya, Ustaz, tidak mengapa, saya bertahan di bawah lindungan dia, saya tahan. Tidak ada. Makanya laki-laki itu lebih diminati oleh perempuan, ya, isi dompetnya, bukan bagusnya badan. Bagus badan tapi akhlak tidak bagus, perempuan tidak suka. Kita beda, Pak. Kita lihat perempuan tidak peduli akhlak, yang penting seksi dulu, ya. Masalah akhlak nomor 10, Pak, itu, ya. Kita tidak butuh uangnya, kita tidak butuh akhlaknya, kita tidak butuh macam-macam. Disitulah Allah menyuruh agar perempuan menutup auratnya agar tidak menjatuhkan 1000 laki-laki dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuat keseimbangan, laki-laki menyayangi perempuan di dalam lindungan Allah melalui pernikahan, bukan dengan memamerkan aurat perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Baik, jadi insya-Allah kita bertemu kembali. Ini pembahasan panjang lebar, Pak, penting tentang masalah aurat. Kita bertemu kembali insya-Allah di minggu yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.